Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa Arisalah TV dimanapun berada, tidak terasa hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, karena insya Allah besok kita sudah mulai masuk bulan baru, yaitu bulan Syawal. Maka tentu berakhirnya bulan Ramadan sebetulnya bukan berarti aktivitas kita selama bulan Ramadan itu selesai dan habis sampai Ramadan. Kenapa demikian? Karena 11 bulan nanti yang kita hadapi itu sebetulnya adalah bagian dari latihan kita kembali untuk menghadapi bulan Ramadan kemudian. Jadi ini perlu sedikit diluruskan. Selama ini kan kita menganggap Ramadan itu bulan latihan, sehingga dikesankan bahwa pembinaan ibadah di bulan Ramadan itu sebagai bentuk latihan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Nah, saya pikir ini harus diluruskan persepsi ini. Kenapa? Karena kalau kita jujur dan kita memperhatikan hal-hal yang lain, itu yang namanya latihan itu biasanya lebih banyak porsinya ketimbang ujian. Di sekolah saja itu kan ujiannya kan cuma 1 minggu, cuma 2 minggu, tapi belajarnya itu sampai beberapa bulan. Seorang petinju juga demikian kan, ketika dia istilahnya bertarung itu palingnya hanya setengah jam, paling lama 1 jam, tidak akan mungkin sampai berhari-hari, tapi latihannya itu ternyata lebih banyak porsinya ketimbang ketika dia melakukan pertandingan. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan ini sebetulnya juga saya pikir bukan bulan latihan. Kalaupun ada yang berpendapat ini adalah kawah tandra di muka, kemudian tempat latihan menghadapi bulan berikutnya, justru terbalik. Ramadan ini justru adalah tempatnya kita menguji hasil latihan kita selama 11 bulan sebelumnya. Makanya kenapa Rasulullah itu kan di bulan-bulan sebelum Ramadan itu kan aktivitas ibadahnya tidak kendor. Bahkan di bulan Sya'ban itu Rasulullah lebih sering melakukan saum sunat dibandingkan dengan saum-saum yang lainnya. Kenapa? Karena akan menghadapi ujian, akan menghadapi bulan yang di sana akan dipertaruhkan atau akan dipertarungkan hasil latihan selama 11 bulan sebelumnya. Makanya begitu masuk Ramadan itu kan ya biasa saja, aktivitasnya tidak berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan kan dikatakan Nabi itu ajwadun nas. Ketika masuk bulan Ramadan, orang yang paling dermawan. Artinya apa? Berarti sebelum-sebelumnya Nabi itu dermawan. Begitu masuk bulan Ramadan, paling dermawan. Nabi paling apa? Paling intens dalam ibadah. Artinya di luar Ramadan, ya ibadah itu sudah terbiasa. Saumnya, sholatnya, gitu kan, qiraatul Qur'annya sudah terbiasa. Makanya ketika masuk Ramadan, karena sudah terbiasa, sudah terlatih, maka istilahnya ibadah-ibadah yang biasa dilakukan itu menjadi sesuatu yang biasa, bahkan mampu meningkatkan dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Ya karena memang Ramadan bulan ujian. Makanya Rasulullah mampu memanfaatkan Ramadan sebagai momen untuk apa? Momen meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah yang dilakukan. Nah, berbeda dengan kita kan persepsinya terbalik. Justru Ramadan itu dianggap bulan latihan. Kabayang gitu kan, bulan Ramadan dianggap latihan, dan latihannya itu diporsir gitu kan.
Makanya jangan kaget, di kita itu kadang-kadang semangatnya hanya beberapa hari, hanya beberapa minggu. Tadarus gitu kan, hanya kuat berapa minggu. Tarawih hanya kuat beberapa hari. Saumnya juga ripuh. Hari pertama saum itu kan di kita banyaknya yang tidak kuat, banyak yang lemas, mengganggu aktivitas, mengganggu mengganggu hal-hal yang istilahnya aktivitas rutinnya gitu. Kenapa ya? Karena tidak terbiasa itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini sebetulnya ini bulan ujian kita dalam membuktikan latihan-latihan kita di 11 bulan kemudian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di akhir Ramadan ini kita sukses meraih apa yang Allah janjikan, yaitu maghfirah atau tidak? Karena kan sebetulnya inti dari setiap ibadah yang Allah perintahkan ujung-ujungnya adalah maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah. Jadi apalah artinya ibadah yang kita lakukan kalau ternyata ibadah itu ujung-ujungnya bukan maghfirah? Makanya banyak hadis-hadis yang menyatakan sungguh merugi orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah, tapi ibadah-ibadah yang dilakukan kosong dari maghfirah dari Allah. Seperti sholat itu kan, kata Nabi, barang siapa yang sholat tapi tidak pernah dia mampu dengan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad min sholatihi ila bu'dan. Maka sholat yang dia lakukan itu bukan semakin bertambah rahmat Allah, bukan semakin bertambah kasih sayang Allah, malah semakin menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak mewujudkan maghfirah. Termasuk juga istilahnya saumnya. Makanya kata Nabi, rogima anfumriin dakhala ramadhana falam yughfar lahu. Alangkah celakanya, alangkah ruginya seseorang yang mana dia masuk bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Berarti Ramadan menjadi bulan barokah, Ramadan menjadi begitu istimewa kalau di bulan Ramadan ini dimanfaatkan untuk mewujudkan amal-amal yang mampu mewujudkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di hari terakhir Ramadan ini perlu menjadi evaluasi kita, sudah sejauh mana kualitas saum kita, karena jangan sampai selesai Ramadan ini bukan maghfirah yang kita dapatkan, tapi justru semakin jauh kita dari Allah, bahkan laknat Allah semakin dekat kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan itu sendiri. Padahal bulan Ramadan istimewa karena kita mampu memanfaatkan. Dan inilah barangkali diantara yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Asr itu, dikatakan wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, demi waktu. Ini kan mutlak kan, waktu apa saja, termasuk waktu-waktu yang dianggap istimewa kan, seperti Ramadan, hari Jumat, termasuk Lailatul Qadar, malam Qadar. Ini adalah hari-hari, waktu-waktu yang istimewa ketika kita ketika di hari-hari tersebut kita gunakan untuk beramal soleh. Makanya dalam ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Oh, manusia itu rugi. Ruginya maksudnya apa? Rugi ketika dia tidak mampu memanfaatkan masa yang Allah berikan. Nah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka dialah yang beruntung karena mampu memanfaatkan waktunya. Makanya banyak orang yang suka bertanya gitu kan, terutama berkaitan dengan Lailatul Qadar gitu. Pertanyaannya itu kan simpel, bagaimana cara menggapai Lailatul Qadar? Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar itu adalah waktu yang pasti akan melewati setiap orang. Siapapun itu pasti akan dilewati oleh Lailatul Qadar, oleh malam Qadar. Nah, masalahnya adalah ketika terlewati oleh Lailatul Qadar ini kita sedang apa? Atau apa yang kita lakukan? Apakah amal soleh atau amal salah? Karena bisa jadi Lailatul Qadar tiba, ternyata kita sedang maksiat. Mustahil ayah bangsat gitu kan, melewati Lailatul Qadar, cuma dia sedang apa? Sedang maling. Nah, apakah gara-gara Lailatul Qadar lewat maling haji barokah? Ya tentu saya tidak.
keberkahan itu karena dia melakukan amal soleh di waktu-waktu tersebut. Sama dengan hari Jumat. Hari Jumat kan hari istimewa. Istimewa bagi orang yang mampu memanfaatkan hari Jumat dengan amal soleh. Ramadan, bulan yang istimewa. Bagi siapa? Tentu bagi orang yang mampu memanfaatkan Ramadan dengan amal soleh. Jadi sebetulnya itu yang harus jadi perhatian kita. Seperti di toko-toko lah gitu kan, contoh yang paling mudah gitu. Di toko kan ada pengumuman diskon 50%, diskon 70%, beli 1 dapat 5. Ini kan kabar gembira kan? Kalau beli hari ini, beli hari itu, maka diskon sekian persen, dapat beli 1 dapat 5. Nah, pertanyaannya, pengumuman ini bermanfaat untuk siapa? Ya tentu untuk yang belanja. Kalau nggak belanja, bagaimana? Dapat diskon tidak? Ya tentu saja tidak. Dapat bonus 1, beli 1 dapat 5? Jelas tidak. Jadi pengumuman baik ini, hari baik ini untuk belanja dengan dapat diskon sekian persen, dapat bonus sekian banyak, itu bagi yang mau belanja. Yang tidak belanja, ya jangan berharap. Sama seperti janji Allah terhadap bulan, hari, kemudian Jumat yang akan memberikan barokah itu ketika mampu dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan amal soleh. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita mampu memilih sikap dan amal yang tepat selama bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekurangan, berarti kita harus mempersiapkan diri kembali. Untuk apa? Melatih diri kita di bulan-bulan berikutnya, dari bulan Syawal sampai di bulan Sya'ban. Jadikan lagi ini sebagai bulan latihan kita untuk menghadapi Ramadan ya. Jadi jangan terbalik, awas. Jangan latihan di Ramadan menghadapi 11 bulan itu kan. Jadi jangankan menghadapi 11 bulan, ketika di Ramadannya saja itu kan latihan ripuh, ini apalagi menghadapi 11 bulan. Makanya harusnya dibalik. 11 bulan ini jadikan bulan latihan. Nah, di mana nanti istilahnya puncak puncak dari menguji latihan kita justru di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam ibadah yang tidak akan mengurangi kualitasnya, bahkan bisa bertambah kuantitasnya. Pemirsa Arisalah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa memberikan tambahan ilmu, minimal jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk senantiasa mampu dan mau memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada kerugian dalam diri kita dari setiap waktu yang kita lewati. Dan terakhir, besok istilahnya 1 Syawal, saya ucapkan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, apapun yang kita lakukan, dan yang paling utama adalah ibadah saum yang kita lakukan selama 1 bulan ini. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.